Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Aini Nama Suro. Saya NIM 87. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari motorik halus itu sendiri. Nah, motorik halus merupakan suatu kegiatan yang menggunakan otot-otot kecil pada jari-jari tangan maupun tangan. Nah, kegiatan ini sangat membutuhkan kecermatan dalam melakukannya. Oke, selanjutnya tujuan perkembangan motorik halus. Tujuan dengan adanya perkembangan motorik halus pada anak usia dini, antaranya yang pertama, dapat memfungsikan otot-otot kecil seperti jari tangan. Maksudnya adalah dapat menempatkan jari jemari dengan tepat. Contohnya, di sekolah anak diajarkan cara menulis, kemudian pastinya kan guru mengajarkan juga cara memegang pensil yang benar dan tepat. Kemudian yang kedua, mampu mengkoordinasi kecepatan tangan dan mata. Contohnya ini pada saat di sekolah, guru mengajak anak untuk bermain pastinya. Mengajak bermain lempar tangkap bola. Kegiatan ini pastinya membutuhkan kecepatan tangan dalam melempar dan menangkap bola, serta mata untuk melihat kepada siapa bola tersebut dilempar. Kemudian yang ketiga, dapat mengendalikan emosi. Maksudnya dapat mengendalikan emosi ini adalah dengan melakukan suatu kegiatan motorik halus seperti guru mengajak anak untuk bermain menyusun balok. Dengan menyusun balok kan pasti kan mengikuti pola-pola baloknya. Dengan ini kan melatih anak untuk sabar dalam menyusun balok. Balok ini contohnya baloknya dalam bentuk lingkaran. Anak pasti kan tidak tahu ini lingkaran atau segitiga. Pastinya guru mengajarkan ini letak ini letak ini. Pastinya juga guru mengajar anak untuk bermain menyusun balok ini kan secara urut. Pasti kan ada urutan, anak ini saatnya meletakkan balok di pola segitiga, kemudian anak ini meletakkan balok di pola lingkaran. Berarti mengajarkan anak untuk sabar menanti giliran dalam menyusun balok. Nah, kemudian di sini ada faktor-faktor dari motorik halus. Faktor dari motorik halus ini ada dua. Yang pertama itu ada faktor internal, yang kemudian kedua ada faktor eksternal. Faktor internal di sini yang dimaksud yaitu ada dorongan dari diri sendiri. Kemudian yang faktor eksternal itu ada dorongan pada orang lain atau dari luar. Nah, contohnya seperti apa sih untuk faktor internal itu? Nah, contoh dari faktor internal itu misalkan di meja itu ada ballpoint, ada alat tulis, kemudian juga ada satu lembar kertas atau ruang kosong gitu. Nah, nanti anak tersebut itu secara tidak langsung mereka akan melakukan atau mengambil si pulpen tersebut, kemudian anak tersebut akan langsung mencoret-coret atau menggambar-gambar di lembaran kosong tersebut atau di ruang yang kosong itu. Seperti itu. Jadi ada dorongan tersendiri untuk melakukan kegiatan menulis dan mewarnai atau mencoret-coret. Kemudian untuk dari faktor eksternalnya itu dari dorongan orang lain. Paling dekat contohnya bisa kita ambil yaitu dari orang tua. Nah, orang tua kita itu menyuruh anak untuk menulis nama orang tuanya di kertas seperti itu. Nah, itu contoh dari dorongan dari luar ya, terutama yang paling dekat yang bisa kita ambil itu dari orang tua atau guru ya. Jadi bisa menyuruh anak tersebut untuk menulis sesuatu atau menggambar sesuatu di kertas yang kosong. Seperti itu. Oke, selanjutnya tahap-tahap perkembangan motorik halus. Tahap-tahap perkembangan motorik halus pada anak usia dini sesuai dengan
berkembang sesuai dengan umur mereka yang semakin meningkat. Seperti halnya perkembangan motorik halus pada anak usia 0 sampai 1 tahun. Di sini anak sudah mulai mampu mengontrol jari jemarinya dengan cara bertepuk tangan di saat anak ini menunjukkan ekspresi kegembiraannya, kebahagiaannya. Juga bisa anak mencoret-coret sembarangan. Kemudian pada perkembangan anak usia 1 sampai 2 tahun, anak juga mulai bisa menyobek kertas, kemudian melempar benda yang ada di sekitarnya. Kemudian perkembangan motorik halus pada usia 2 sampai 3 tahun, anak mampu memindahkan benda, meletakkan benda seperti itu. Kemudian perkembangan motorik halus pada usia 3 sampai 4 tahun itu anak mampu mengancing pakaiannya atau seragamnya. Kemudian anak sudah mampu menulis. Kemudian perkembangan motorik pada usia 4 sampai 5 tahun ialah anak mampu menggunting sesuai pola. Kemudian anak mampu menggunakan sendok dan garpu saat makan. Kemudian perkembangan motorik halus pada usia 5 sampai 6 tahun, anak mampu memakai sepatu, mengikat sepatu, menggambar suatu objek yang dilihat, kemudian mewarnai sudah mulai dengan rapi dan lain-lainnya. Oke, kemudian kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjabaran yang tadi ialah perkembangan motorik halus adalah kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang mengandalkan otot-otot kecil dan koordinasi mata tangan. Perkembangan fisik yang biasanya orang tua sadari ialah bertambahnya tinggi badan, bertambahnya berat badan. Kemudian faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik halus pada anak ialah yang pertama, faktor internal. Faktor internal ini faktor yang berasal dari diri anak itu sendiri, yaitu dorongan atau kemauan anak dalam mengontrol otot kecilnya. Kemudian yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ini faktor dari luar diri anak itu sendiri, yaitu dorongan dari orang tua maupun guru